Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi soal penangkapan mahasiswa ITB karena mengunggah meme bergambar Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasan berharap mahasiswa tersebut bisa dilakukan pembinaan daripada hukuman. Hasan juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak mengadukan apapun terkait hal tersebut. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya, kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dihukum gitu. Kita nggak tahu kan, Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa. Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kita menyayangkan ya. Kalau menyayangkan tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab, bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja, kalau Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan pemberitaan, tidak pernah melaporkan ekspresi-ekspresi yang menjudutkan beliau, dan beliau justru terus-menerus menyuarakan persatuan, menyuarakan saling merangkul supaya bangsa kita bisa bergerak maju ke depan. Kalau mungkin itu yang bisa disampaikan dan ditanggapi dari peristiwa tersebut gitu. Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah Angkatan Militer Pakistan melancarkan serangan rudal ke India. Dalam narasinya menunjukkan bahwa sistem rudal Fateh 1 menyerang target India. Pakistan mengatakan India menembakkan rudal ke 3 pangkalan negara di Pakistan, meski sebagian rudal berhasil dicegat. Ketegangan antara dua negara ini meningkat setelah sebelumnya ada serangan yang menewaskan sejumlah wisatawan di Kashmir beberapa bulan lalu. India menyalahkan Pakistan karena mendukung serangan itu. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia menilai Paus Leo ke-14 adalah kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda. Monsinyur Antonius Subianto mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, Paus Leo ke-14 ingin melanjutkan karya pastoral dari Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-13. Figur teladan Paus Fransiskus juga menjadi teladan bagi Paus Leo ke-14. Ekonomi, krisis politik, krisis sosial, mari kita tetap berharap, mari kita berjuang, dan kalianlah duta-duta perdamaian dan duta-duta damai sejahtera. Maka beliau berkata, mari kita bangun jembatan. Ya, begitu jalan, mari kita berjalan bersama kembali. Ya, berjalan bersama. Maka kemarin dalam perayaan Ekaristi pertama bersama dengan para kardinal, sebelum menyampaikan khotbah dalam bahasa Itali, beliau menyampaikan pengantar dalam bahasa Inggris, mengajak para bapak kardinal, mari para bapak kardinal berjalanlah bersama dengan saya. Saya tidak bisa berjalan dengan sendiri, saya membutuhkan para bapak kardinal untuk mengembalakan gereja, membawa perdamaian ini. Maka beliau mengajak semua gereja Katolik dan semua orang yang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Maka saya kira figur teladan kehidupan karya Paus Fransiskus akan kita lihat
dalam diri Paus Leo ke-14 dengan penerapan kebijakan dan tindakan pastoral yang saya kira disesuaikan dengan situasi yang dalam dinamika sosial politik yang terus-menerus kian cepat. Jadi itu dia sahabat Kompas TV 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Tesalonika Ajong pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share di video-video Kompas TV.